Halo Adel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak delay ya kayaknya. Iya, sinyal dong. Nggak apa-apa, itulah ini apa kehidupan internet. Itulah kehidupan internet. Iya, Adel sehat Del sejauh ini. Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Mohon maaf ini di pinggir jalan, jadi Oh, apa-apa itu seru banget justru yang dikangenin tiap hari daripada di sini ngeliatinnya gedung lagi gedung. Suara aku masuk nggak sih? masuk Kak, tapi tadi agak sedikit ini terputus-putus. Oh, iya, maksudnya mendingan kayak gitu pemandangannya daripada di sini tiap hari gedung. Agak penat juga ya. Hmm. Di situ dapat apa aja Kak? Gimana? Di situ pemandangannya emang apa Kak? Di sini ada sih di samping rumah, tapi harus keluar dulu. Ada sih rawa, danau gitu, danau Hmm. samping rumah banget. Soalnya agak agak lumayan jauh juga sih dari kota sebenarnya. Walaupun di Tangerang, tapi Iya Kak. masih Tangerangnya kesana dikit Gitu. gitu. Eh, Asal nggak kalau misalnya galau terus nyebut ke danau aja Kak. oh Ke iya, rawa maksudnya. nggak apa-apa itu kalau zaman kecil dulu. Tapi Adel di mana deh? Gimana Kak? Adel di mana deh? Lupa aku. Jawanya di mana? Aku di Kulon Pro Oh di iya. Kulon Progo. Wah, itu yang belum aku sempat datengin tuh. Iya Kak, main-main ke sini ke Jogja. Jadi Nanti mampir ke Kulon Progo. jadi tour guide ya nanti ya. Boleh. Dibimbing Adel jalan-jalan. Kenalin kenalin diri Iya. dulu dong, Del. Nama panjangnya terus mungkin Adel sekarang kegiatannya ngapain? Masih kuliah kah atau apa kan yang nonton belum tahu. Pengen kenalan kali. Oh gitu. Ini dari nama pendek atau nama panjang nih? Bebas mau yang panjang dulu apa yang pendek dulu. Santai aja. Oke. Hmm, Oke. Oke, kenalin aku RR Agustin Adelia Sujarwati. Biasa dipanggil Adelia. Sekarang statusnya apa nih? Mahasiswi. Udah itu aja Kak. Masih siapa gitu, jurusan apa, Gimana? jurusan apa gitu mungkin. Jurusannya perawat Wah, sama-sama di perawat kita. salah satu ya. Gimana? Sama-sama perawat kita. Sama-sama perawat. Iya, bedanya Perawat apa nih Kak? kamu ngerawat manusia tapi aku ngerawat pesawat. Oke, sama-sama perawat. RR-nya itu apa, Del? Raden Roro Raden bukan sih? Roro Kak. Oh, benar berarti. Benar. Aku punya teman juga, maksudnya RR juga, cuman dia ada apa lagi gitu depannya lupa aku. Itu tuh berarti dari nama dari apa namanya di daerah sana ya. Maksudnya memang eh, Ya,
yang keturunan sana semuanya pakai Raden Roro nggak kalau yang cewek? Iya Kak, ada yang RR, ada yang RA, macam-macam juga sih Kak. Oh iya, iya. Itu apa namanya? Masih adat ya masuknya ya kalau kayak gitu. Ya nggak sih? Masih Koreksi adat kalau ya. aku salah. Iya, iya masih adatnya, masih Di ada di keturunan gitu. iya keren sih maksudnya kita harus jangan ngelupain tapi harus diterapin juga gitu di kehidupan sehari-harinya. Iya Kak. Pandemik gini gimana kuliah Del? Sejauh ini udah mau setahun nih pandemik nih. Ya, aduh yang ada dari tugas numpuknya gitu deh Kak, pusing. Berarti tiap hari kayak gini ya kalau kuliah. Apa Iya. udah mulai datang ke kampus tatap muka gitu? Pembelajaran gimana? Kalau untuk tatap muka itu kita mulai besok Januari Kak. Tanggal 4 kita tatap muka tapi untuk praktikum aja. Jadi praktikum di lab itu udah tatap muka kita. Tapi semuanya didatang gitu. Maksudnya nggak dibatasin berapa orang ya? Per kelompok Kak. Jadi nanti satu kelompok itu sekitar ada 5 sampai 6 orang. Jadi nanti jadwalnya di shift gitu. Oh tetap Kayaknya dapat. jadwalnya itu langsung ada skill 1, 3, 4. Jadi nanti masuknya satu-satu ke ruangan gitu. I see. Iya, iya, iya agak penat juga ya nggak sih? Kalau terus-terusan, maksudnya pembelajaran by daring kayak begini tuh kayak kurang masuk ya nggak sih? Apalagi yang memang ya kayak keperawatan kan berarti kan lebih banyak vokasi, maksudnya lebih banyak praktek dong ketimbang teori-teori. Ini Iya, benar banget. Itu udah kayak ngambang. serba salah sih, tapi kita harus ngikutin juga kan. Maksudnya ya mau gimana lagi? Iya. Emang Ya peraturannya semoga Indonesia cepat sembuh. amin. Semuanya sih, nggak cuman Indonesia kali ya. Iya, Satu, semoga corona cepat pulang ke asalnya. iya. Waktu itu agak kena juga sih, maksudnya hampir kena dampaknya juga sih aku. Bukan hampir sih, memang udah kena juga sih. Soalnya 50% pendapatan tuh dipotong gitu. Jadi Iya agak Kak, bener banget. agak lumayan berdampak sih dari aku pribadi. Apa kabar yang lain maksudnya gitu? Nggak nggak habis pikir sih aku maksudnya di era-era sekarang. Ya mental mental pasti banyak yang kena gitu. Ketimbang si COVID-nya kayaknya lebih Iya, lebih banyak yang mentalnya drop gitu, ngedown, justru sakitnya karena itu awal mulanya gitu mungkin. iya. Ngomongin apa Karena ya? depresi mungkin terlalu lama dikurung di dalam rumah gitu Kak. Iya seminggu aja pas awal-awal bener-bener PSBB tuh kayak gimana gitu. Enak aja gitu rasanya. Habit habit Iya yang bener. udah biasa gitu. Terus tiba-tiba kita di rumah aja. Tapi ya maksudnya dibalik semuanya ada ininya juga sih. Ada yang bisa diambil lah. Gitu. Ada hikmahnya. Gitu. By the way, Adel umur berapa sih Del? Aku 19 tahun Kak. Aduh masih ini kalau kata teman aku tuh masih dede gemes.
Tapi ini nggak gemes-gemes banget. Waduh, kalau itu biar penonton yang komen. Menurut yang nonton, Adele tuh gemes atau enggak? Kalau aku no komen dah. Takut ada yang marah nanti. Nanti ada Aduh, yang... duh, ini nggak ada kak. Oh enggak. Siapa yang Takutnya nanti ada yang marahin aku tiba-tiba. nggak ada kak? Aduh, Adele di rumah tinggal sama orang tua. Maksudnya sama siapa aja gitu selain orang tua. Kalau sekarang ada ini tinggal sama Eyang, nenek. Oh sama yang bukan sama... Tapi dekat rumahnya. Enggak, jadi ibu sama bapak sekarang di Padang kak. Oh ada... Oh sorry ada... Maksudnya ada apa itu? Ada kerjaannya memang di sana gitu. Dua-duanya. Iya, transit awal-awalnya. Hmm. Kalau ibu guru ya kalau nggak salah ya. Sama kayak aku kayaknya. Iya kak. Kalau ayah? Iya. Ayah? Kalau ayah biasa di kebun. Di Oh, kebun. berarti Adele tuh maksudnya dari kecil di mana? Di Kulon Progo atau di Padang? Gimana kak? Gimana? Tadi lagi di Padang kan tadi kata Adele orang tua. Orang tua lagi di Padang kan tadi Kak kata suara. Adele. Ya, orang tua lagi di Padang. Ah, terus maksud aku Adele tuh lahir di Kulon Progo asli atau memang di Padang? Lahir asli di Kulon Progo. Kemudian 5 tahun kita transmigrasi ke Padang. Oh, I see. Karena kerjaan berarti ya, karena kerjaan apa? Ibu berarti. Iya kak. Wah, jauh lumayan juga ya maksudnya. Pasti kangen banget atuh. Ya, udah nggak kebayang sih kak. Kangen banget pasti. Tapi kemarin habis pulang kok. Waktu ini Juli itu baru balik ke sini. Jadi dari awal-awal COVID mulai pandemi gitu. Bulan apa itu? Maret. Maret. Maret kemarin aku pulang ke Padang, terus Juli baru balik ke sini lagi. Oh, pas awal itu masih bisa keluar ya? Masih kak. Terpaksa pulang juga sih sebenarnya kak. Ya, karena bingung juga ya. Maksudnya perkuliahan kan di itu dulu, di rumah dulu ya. Iya di rumah dulu. Berarti sama ayah sama ibu sejauh ini video callan doang kali komunikasi ya, lebih seringnya. Video call gitu aja sih kak. Wah sama, berarti Eyang ini banget tuh, sayang banget tuh sama Adele tuh pasti. Sekarang Ya tinggalnya sama sayang Eyang. banget. Tapi berdua doang, maksudnya cuma sama Eyang doang atau ada saudara Cucu yang lain? kak. Ada saudara yang lain, jadi sama adiknya ibu, sama Hmm. om, sama bule, sama anak-anaknya gitu, sama sepupu gitu. Iya, wah seru banget tuh. Semangat semangat belajarnya yang benar, Ya sih. walaupun online gitu, tapi Iya. ya tetap serius gitu. Ya jangan serius-serius banget, ada bercandanya dikit Iya gitu. harus gitu kak.
biar nggak kaku dosennya juga. Aduh. Bercanda dikit biar enggak sepaneng banget gitu. Oh asli. Tapi kalau misalnya nggak ada pandemik itu apa di asrama atau enggak ada? Maksudnya memang kayak aku kan di asramain ya. Kalau kayak keperawatan gitu pulang pergi atau di asrama sih? Asramanya ada, tapi ini Kak, siapa yang bersedia aja gitu, jadi tidak diwajibkan. Oh, I see. Yang mau aja mungkin. Ya. Yang mau aja, yang bersedia gitu. Berarti baru banget masuk ya? Atau udah semester berapa sekarang kuliah? 4. Aku baru semester 5 Kak. Oh, semester 5. Semester 5. Lumayan, lumayan. Ngambilnya kalau keperawatan gitu D3 ya biasanya ya? Bisa sih Kak, aku ambil yang ini, 8 semester. Oh, lebih cepat berarti. Enggak, lebih 4 tahun Kak. Lebih lama. Nggak kerasa. Iya. Apalagi pas pandemik gini total setahun ya. Tahu-tahu udah mau setahun lagi aja kelewat perkuliahan. Sudah terlewat 1 tahun. Tapi cewek cowok Del itu kampusnya. Kalau kampusnya cowok cewek. Terus di yang jurusan Adel ada cowoknya. Ada beberapa sih Kak, tapi nggak banyak. Nggak ada yang ini sinlok. Atau beberapa temen sih ada. Oh ada. Yang Terus Adel nggak ada. Apa belum ada? belum ada. Dan jangan pernah ada deh kayaknya. Lah emang kenapa? Ribet ya? Takut aja nanti ribet ke depannya kalau misalnya nanti ada masalah. Ternyata satu kelas gitu. Oh, berarti ngarepnya jangan yang satu kampus gitulah. Iya, pengennya gitu. Tapi nggak tahu ini. Masa nggak ada? Maksudnya yang beda kampus nggak ada? Yang lagi deketin gitu nggak ada? Gimana Kak? Dalam artian nggak adanya pacaran, deket, atau cuman temenan gitu? Ya apapun gitu yang lagi deket biasa atau bahkan mungkin udah pacaran, aku nggak tahu. Kalau untuk pacaran sih kayaknya belum sih Kak, karena apa ya? Mungkin aku terlalu manja kali ya, terus orang tua tuh kayak jangan pacaran gitu, nggak dibolehin sih Kak. Tapi Adelnya mau. Dari Adel pribadi. Ketika Ayo. melihat orang-orang ini Kak, ketika melihat orang-orang yang tampil uwu-uwu gitu, kadang juga kepikiran sih kayak pengen juga sih kayak mereka gitu, kayaknya asik. Kayaknya asik. Aduh, mending jangan dulu Dedel. Kayaknya tapi ya berjalannya waktu nggak tahu maksudnya. Ya takut digostingin lagi Kak, terus kayak masih takut pernah sih kayak komitmenan gitu sama orang gitu, kamu juga hati buat saya juga hati buat kamu, tiba-tiba dianya pacaran sama orang lain gitu. Tapi di kamu sama dianya cuman omongan gitu doang, maksudnya komitmen jaga hati sama-sama gitu, maksudnya nggak bilang
Adel, kita pacaran yuk gitu, nggak ada. Awal-awal sih bilang gitu Kak, tapi punya tuh kayak masih mengulur-ulur, jangan dulu deh gitu. Terus tiba-tiba ya itu, pas kita udah bener-bener kayak komitmen, oh kamu juga hati buat saya jaga hati buat kamu, ternyata tuh dia Itu malah di belakang ya seperti itu. mungkin dianya nggak kuat kali kelamaan nungguin Adel. Emang nggak baik aja udah. Ya mungkin. Tunggu, jangan-jangan ini yang kamu ceritain waktu itu. Bukan, kalau yang Oh waktu itu bukan, saya nggak tahu sih Kak, hilang aja gitu. yang kamu bilang teman itu bukan ini, bukan. Bukan, ini beda lagi. Kalau ini kan udah ada bener-bener kayak ucapan komitmen gitu. Kalau yang kemarin temenku, yang itu tuh, nggak tahu sih. Tiba-tiba udah hilang aja. Ya ghosting sih Kak. Sekarang kan lagi zamannya ghosting. Temennya teman memang dekat atau memang kalian sahabatan? Gimana ya? Cuman temen deket aja sih. Karena mungkin terlalu nyaman Kak. Gimana ya? Kan Karena ketahuan, mungkin sering, gimana? maksudnya ciri-ciri dari dianya memang lebih ke arah Iya, pengen jadiin ambil. kamu. Nah, itu dia Kak. Jadi di awal-awal ketika kita sering VC-an, teleponan, itu bisa 6 jam sampai 8 jam, nggak tahu sih ngobrolin apa itu. Waduh, Sebetah itu. Itu kayak nggak ada kegiatan lain sih mungkin kita. Terus habis itu dia kayak sering ambigu gitu. Di awal-awal aku kayak bilang, jangan ambigu dong gitu. Kalau niat emang mau temenan jangan bawa perasaan, aku bilang gitu. ya. Terus dia bilang iya gitu. Kemudian sampai pada titik aku bilang kayak udah nggak usah sering ambigu, nanti kalau misalnya aku baper kamu tanggung jawab, aku bilang gitu kan. Terus ya iya nanti aku tanggung jawab. Dan ya seperti itu kita jalanin, temenan, sering main gitu ya. Dan tiba-tiba dia hilang aja. Itu kayak aduh nggak tahu deh. Aduh, bagaikan ini hantu. Ya tapi udah ikhlas kok Kak. Ya, berarti memang belum yang terbaik aja gitu. Bukannya bukannya Iya, dia yang baik, maksudnya memang kamunya anggap bukan bukan buat dia gitu, berarti kamunya buat orang lain gitu. Gak ada yang tahu. iya mungkin. Apalagi udah usaha kan kesana kesini berusaha tapi masih nihil ya berarti sudah. Lo kok aku jadi bongkar. Kita sudah berusaha untuk memperbaiki kakak. Memang ya nggak apa-apa. Emang seru sih ngomongin hubungan tuh agak gimana gitu ya. Nggak kan ada habisnya sih sebenarnya. Tapi Adele pernah pacaran. Ini kan di-record terus di YouTube. Ibu sama ayah orang yang suka nonton YouTube gitu nggak? Nggak begitu sih Kak. Iya takutnya nanti pas Adele ngomongin pacaran ketahuan jadinya. Iya, aku dimarahin deh. Hmm. Kalau dibilang pernah pacaran, ya mungkin pernah sih Kak dulu aku. Ya penasaran aja sih gitu. Apaan? SMA, Kayaknya SMP. SMA pernah. SMP, ya gitu deh. Anak SMP gimana sih Kak? Cinta-cinta Kuliah di monyet kuliah katanya Maya. ya itu lah. Di awal-awal masuk kuliah, terus iya pernah Paling. awal-awal kemarin, aduh. Wah, baru dong.
Enggak sih, maksudnya tahun lalu. Oh iya. Tahun lalu, tahun juga kayaknya nggak tahu sih pacaran atau enggak, cuman kayak gimana sih tuh? Beda kampus. Komitmenan gitu sih, Kak. Beda kampus. Nikah nih itu judulnya tuh. Hah? Beda kampus. Iya, beda kampus. Apa tadi nikah-nikahan? Iya, maksudnya tuh nggak tahu pacaran apa enggak, tapi judulnya tuh kayak pengennya serius gitu orangnya tuh. Terus kayak Oh, I bahasnya nikah, see. soal nikah. Gitu. Seumuran atau di atas dia? Wah, agak ngestak nih kayaknya Adel nih. Iya nih, kok agak gini. Cendet. Iya, maksudnya Oke. apa tadi di seumuran atau di atas kamu dianya gitu? Di atas aku sih, Kak. Oh, I see. Paling lama berapa lama? Iya. 6 bulan. 6 bulan. Astagfirullahaladzim. 6 bulan paling lama tuh. Iya. Itulah, Kak. Bahas kayak gini maksudnya nggak apa-apa keungkit atau gimana gitu. Ya nggak apa-apa sih. Cuman takutnya nanti mantannya kalau lihat terus dia kayak apaan gitu. Ya Mantannya. sudah. Ya buat pembelajaran. Toh mantan nggak buruk juga. Karena kan Benar. pernah ada di hati kita juga secara nggak langsung gitu. Jadi alangkah lebih baiknya buat pembelajaran. Berarti Adele paling lama 6 bulan pacaran gitu. Iya. Kayak gimana maksudnya hubungannya kayak gimana? Selama 6 bulan itu eh apa ya? Maksudnya ada yang bisa diceritain nggak? Yang mau di sharing gitu? Adele pernah dengar itu nggak? Apa namanya? Hubungan yang toxic gitu. Toxic relationship. Oke. Ya dalam Pernah, dalam Kak. dalam hal kita dengan siapapun ya, maksudnya kita dengan orang tua juga bisa ngalamin hubungan yang kayak gitu ya. Maksudnya, tapi kan kita sekarang lagi bahasnya tentang pacaran, berarti Iya, benar banget. sama pacar gitu. Tahu nggak? Maksudnya Adel sejauh ini Relationship angkatan. di pandangan Adel gimana? Apa itu maksudnya? Mungkin pernah mengalami juga sih, Kak, kalau itu tanpa sengaja gitu. Oh pernah. Pernah. Sadarnya pas kapan? Ternyata Adel ngerasa, oh kayaknya hubungan aku nggak beres deh. Maksudnya ada yang nggak beres nih sama Sebenarnya hubungan. setelah di ini Ya gimana? Gimana Del? Lanjut. ya, sadar itu setelah dikasih tahu sama temen sih, Kak. Oh setelah dikasih tahu temen. Ya, awal-awalnya kan kayak pertama temen ya kasih saran gitu, nasehatin gini. Tapi masih aja tuh lanjut terus sampai pada suatu ketika sampai temenku tuh kayak, "Ih, kamu tuh dicaci maki, pokoknya dicaci maki habis-habisan," baru sadar di situ. Oh, ternyata ini adalah toxic relationship. Itu sama yang 6 bulan ini atau beda lagi orangnya? Diselingkuhin sih, Kak. Hah? Aduh. Sama yang diselingkuhin. Oh beda cerita. Itu berapa lama? Aduh, ya Allah. Yang toksik itu berapa lama? Berapa lama ya? Sekitar 5 bulanan mungkin. Oh hampir lah ya. Tapi Iya, memang sekitar 5 bulan. Tapi memang kayak gitu sih Del sebenarnya. Maksudnya aku pun pernah ngalamin sih. Memang kita kadang nggak sadar sih di diri sendiri kita juga nggak sadar bahwa
ternyata Iya. hubungan kita tuh ada yang salah gitu loh. Entah dari kita yang memulai gitu ya, maksudnya atau enggak memang dari pasangan kita gitu yang mulai gitu. Awal sebuah hubungan yang toksik ini gitu loh. Kadang memang kita nggak sadar sih gitu. Iya. Tapi menurut Adel, ya kalau dari cerita Adel, yang Adel alamin, yang menurut Adel bahwa ternyata hubungan Adel tuh toksik itu dari mananya? Oke, jadi waktu itu tuh gimana ya? Nggak pernah boleh upload story. Itu apaan banget sih? Jadi Agak aneh ya. selalu dilarang. Terus misal lagi pergi gitu, terus di situ ternyata ada cowok, harus langsung pulang. Lah, Itu wah itu terus ya seperti itu deh. tapi sampai tahap itu aja gitu, maksudnya ada yang lain, tapi parah sih ya, maksudnya sampai sampai ketika kita datang ke satu tempat terus ternyata ada cowok, terus kita langsung pulang lagi. Harus langsung pulang gitu, kayak astagfirullahaladzim. Tapi nggak tahu sih di waktu itu kayak patuh-patuh aja, karena ngerasanya itu tuh oh ternyata dia peduli, ternyata dia ini gitu. Penilaiannya seperti itu waktu itu. Waktu sebelum sadar ya. Iya, sebelum saya. Sebenarnya kayak gitu bisa kejadian karena dari si cowok nggak pede sih kalau menurut aku. Seharusnya kalau dia pede-pede aja, ya ya kenapa harus kita pulang lagi sih? Maksudnya agak aneh sih. Tapi aku baru denger loh kasus kayak gini. Maksudnya yang biasanya dan yang aku alamin itu lebih ke apa ya? Lebih ke kayak misalnya aku pergi sama teman-teman gitu, tapi lingkupnya memang ada ceweknya, dan padahal itu tuh benar-benar sahabat aku gitu. Maksudnya memang iya sahabat doang dan ada cowoknya juga gitu. Lebih ke arah situ sih kalau aku alaminnya gitu. Tapi baru baru ini aku dengar sumpah. Maksudnya apa ya faedahnya dia ngelarang, maksudnya bukan ngelarang. Itu Dia tertentu. dia ngajak kita pulang lagi karena ada cowok maksudnya di tempat itu gitu. Bukan, jadi tuh gini Kak. Misal dalam artian aku sendiri pergi gitu kan. Terus dia PC gitu. Terus tiba-tiba kok di situ sama siapa? Pasti nanya gitu. Di situ sama siapa? Aku sendiri gitu. Terus dia nanya kan, di situ ada cowok nggak gitu? Ya ada sih, tapi aku nggak kenal, aku bilang gitu kan. Terus pulang nggak sekarang? Oh, bukan pas lagi sama dia Bukan terus, gitu. iya, bukan pas lagi sama dia terus kita disuruh pulang gara-gara ada cowok tuh enggak. Ya tapi aneh juga sih. Maksudnya kan kita nggak kenal juga ya itu cowok di situ. Ya Aduh. mungkin karena emang di belakang sana ada sesuatu yang disimpan gitu. Ya mungkin bisa jadi sih. Apa ya? Cemburu yang berlebih itu juga masuk ke ini sih. Maksudnya masuk ke tanda-tanda bahwa hubungan kita tuh sama pasangan kita memang sudah mengalami satu yang namanya tadi toxic relationship itu sih. Kalau dari yang aku baca dari beberapa buku atau dari video-video yang aku tonton sih, itu juga bukan kata aku ya. Misalnya ada tuh beberapa tanda yang memang kita bisa mendetek lebih awal gitu. Mendetek lebih awal buat kita tahu, ya itu tadi, karena kan kita nggak sadar ya, maksudnya kita lebih banyak nggak sadarnya bahwa ternyata di hubungan kita ada yang, ya kayak aku aja, aku sadar bahwa hubungan aku nggak baik itu setelah 3 tahun mau ke 4 tahun gitu. Itu kan lumayan lama ya jarak. Wow, lama banget Maksudnya, itu. iya maksudnya jaraknya lama, tapi aku sadarnya telat gitu loh. Ada yang salah gitu.
ada yang salah. Dan kebanyakan orang yang cerita sama aku gitu, teman sendiri, mereka nggak mau keluar dari zona itu, maksudnya hubungan itu, karena mereka mikirnya bahwa udah lama nih 4 tahun gitu misalnya, udah lama nih, bahkan ada yang 6 tahun gitu, kayak nyicil rumah, udah lama nih 6 tahun, terus ternyata padahal maksudnya dia sadar gitu bahwa di hubungan dia tuh udah nggak bener nih, maksudnya udah nggak beres, dia tuh sebenarnya mau pisah tapi dengan dalih udah lama nih 6 tahun. Nah, kebanyakan yang terjebak tuh kayak gitu dengan alasan mereka mikirnya udah lama pacarannya. Padahal kan mesti ya, kalian kan mesti kita pacaran buat ke arah yang memang serius ya, ke pernikahan. Toh pada akhirnya kalau misalnya mungkin kalian pacaran 5 tahun 6 tahun gitu udah lama, otomatis kan nanti lanjut ke pernikahan gitu. Lah apa apa nggak ngeganjel gitu, maksudnya padahal dia pengen udahan tapi ternyata kok sampai nikah gitu. Takutnya kan ya kita nggak mau hal buruk terjadi ya di pernikahan gitu. Kalau aku sih lebih Bener banget gitu. lebih baik aku ngambil keputusan bahwa ya sudah, maksudnya hubungan ini udahan aja gitu. Udah Mendingan diakhirin aja gitu. iya, mendingan sakit sekarang gitu. Tapi kan ini dari sudut pandang aku sebagai cowok ya. Dari teman aku yang cerita ini kan cewek gitu. Jadi aku bisa nangkepnya karena mungkin karena si teman aku ini memang posisinya sebagai cewek dan mungkin lebih mikir umur dan lain-lain, terus lebih mikir omongan orang di sekitar gitu tentang dia atau gimana. Jadi banyak faktor sih mungkin. Tapi kalau saran aku sih mendingan ya udah, kalau memang kita udah sadar bahwa di dalam diri kita apa ya, ada memang hubungan kita udah nggak bener nih, bener-bener udah nggak layak lah gitu kasar. Kita sadar tuh udah sampai titik itu. Ya udah, udahan aja gitu loh. Ya nggak sih, mendingan sakit duluan Iya. gitu. Kalau kalau dari Adele Kalau masih bisa di ya, kalau masih bisa diperbaiki dan diomongin baik-baik sih nggak apa-apa ya. Maksudnya kalau udah di titik bener-bener kayak teman aku yang tadi tuh, kayak dia kan udah dongkol sendiri gitu sama dirinya sendiri. Kenapa gua nggak bisa keluar sih sampai dari zona ini tuh, kenapa gitu. Berarti kan si teman aku ini udah ngerasa bahwa memang udah nggak baik gitu hubungannya dan udah nggak bisa diperbaikin gitu. Kalau Iya. dari Akhirnya Adel gimana Del? kalau dari Adele coba diperbaiki dulu, dikomunikasikan dulu. Misal kok masih juga belum berubah gitu. Mungkin dikasih kesempatan 3 kali kali ya. Coba dulu, coba dulu, coba dulu. Kok nggak bisa, ya udah akhirin aja gitu. Kayak ngegesek ini ya, minuman yang dapat hadiah gitu. Coba lagi, coba lagi. Karena semua orang itu berhak untuk berubah menjadi lebih baik sih Kak. Nah, Jadi kita kasih kesempatan aja dulu gitu. aku mau tanya nih sama kamu nih. Kamu nyari pasangan yang yang memang kamu pengen, maksudnya yang memang kamu sudah cocok, atau yang kamu pengen rubah dari orang itu. Misalnya kamu eh, suka sama dia nih, terus ternyata di tengah-tengah jalan itu ada satu sikap atau sifat yang memang sudah dari awal si cowok itu punya gitu. Ternyata baru ketahuan gitu. Nah, itu Aduh, mau kamu rubah atau gimana gitu? tergantung dari sifatnya sih Kak gitu. Misalnya apa ya? Maksudnya enggak. Selama masih bisa dikomunikasikan, berarti buat Adele nggak masalah ya. Maksudnya
sifat yang tidak merugikan Adelnya juga gitulah mungkin. Iya. Kalau misalnya masih bisa dirubah, masih bisa dimaklumi ataupun dipahami, ya kita coba jalanin aja dulu gitu. Tapi kalau misalnya pasangan Adel minta Adel berubah buat dia, apa Adel mau? Misalnya ada sifat Adel yang pasangan Adel nggak suka nih. Tapi sebenarnya Adel nggak pengen, maksudnya Adel nggak pengen ngerubah itu gitu loh. Karena memang sudah dasarnya itu sifat Adel gitu. Misalnya ya, tapi pasangan Adel minta secara baik-baik komunikasi bahwa bilang, ayo dong kamu berubah dong demi aku gitu, dengan dalih-dalih demi aku gitu. Gimana? Kalau sifatnya itu buruk buat aku dan buruk untuk lingkungan sekitarku gitu, mau berubah Kak, berubah untuk menjadi lebih baik loh. Iya, iya. Agak riskan sih memang kalau ngomongin hal itu. Soalnya banyak juga yang memang agak bebel gitu, batu lah kasarnya. Iya sih. Nah, kalau kayak gitu Nah, Adel dapat pasangan yang batu kayak gitu, udah diomongin baik-baik. Terus baik-baik, udah baik-baik gitu ngomonginnya. Ternyata masih bebel batu nggak berubah gitu. Apa yang Adel lakuin? tinggalin Kak, udah nggak kuat. Bisa tapi bisa. Bisa buat ninggalin bisa. Adel lagi sayang-sayangnya banget tuh. Nggak tahu juga sih, cari masalah gitu Kak. Soalnya itu Dari tinggalin. soalnya itu udah bibit-bibit, ya itu tadi bibit-bibit toksik juga, dalam artian ada lagi sayang-sayang sama si cowok ini, ternyata ada satu sifat si cowok ini yang nggak bisa dirubah, banyak gitu misalnya yang nggak bisa dirubahnya. Tapi Adel lagi sayang gitu, Adel nggak pengen hubungan Adel udahan gitu aja gitu, cuman gara-gara ini. Nah itu yang kadang-kadang dari yang teman-teman aku cerita, aku tangkep itu rata-rata yang ngebuat mereka agak susah keluar dari apa namanya, dari hubungan dia itu gitu loh. Gitu. Agak susahnya di situ biasanya, apalagi kan cewek ya lebih lebih perasa gitu, lebih ke benar-benar hatinya main gitu. Bukan berarti cowok maksudnya nggak pakai rasa dan nggak pakai hati, tapi kan lebih sensitif cewek ya, maksudnya dalam artian. Tapi lebih Iya, lebih sensitif cewek. Aku akuin iya untuk juga. soal rasa gitu. Kalau dari Adele pribadi, kan Adele pernah ngalamin hubungan yang kayak gitu juga ya, toxic juga. Misalnya, Pernah Kak. ya Adele cara nyikapinnya tuh, maksudnya Adele berani untuk keluar tuh kayak gimana gitu. Agak susah juga sih Kak itu untuk keluar dari situ. Butuh orang lain juga sih Kak. Jadi butuh temen yang bisa kayak nasehatin. Maksudnya tadi yang cuma sekedar nasehatin kamu kayak gini, kayaknya nggak masuk juga sih, cuma denger nggak dilakuin udah gitu. Kayak bener-bener temen yang dia tuh ngomong tapi nyakitin gitu. Jadi sadarnya tuh dengan sakit hati dari temen gitu. Kayak dikata-katain, bener-bener dikata-katain gitu. Terus nanti kayak sadar, akhirnya mikir, oh ternyata kayak gini gitu. Terus coba dulu deh gitu, coba kasih kesempatan dulu gitu untuk ya berubah. Tapi ternyata oh nggak bisa gitu. Ya udah, cari masalah aja Kak. Kalau misalnya emang dia nggak bisa ditinggalin gitu. Jahat banget ya.
Tapi Jadi kita yang berusaha untuk dia yang pergi gitu. ya seenggaknya kita ada usaha lah ya buat keluar dari sebuah hubungan yang udah nggak beres gitu kasarnya. Tapi memang bener sih dalam maksudnya temen yang benar-benar teman gitu ya dalam artian yang ya begitu yang belak-belakan misalnya lu ngapain sih lu Del gitu udah nggak beres tuh cowok maksudnya bener-bener yang bikin sakit kita kan ketimbang yang cuman ngaku temen terus di depan kita ya udah sabar aja gitu kan itu malah nggak masuk ke kita ya nggak sih jadi yang benar-benar teman itu yang berani ngungkapin ke kita sampai ngata-ngatain tadi kata Adel gitu bego lu misalnya kasar Bener maaf banget ya itu. misalnya tolol lu gitu lu kok lu mau sih dibego-begoin gitu kan kasarnya gitu itu kan langsung jelek ke hati banget ya guys Ya, langsung mengena gitu. itu sih yang benar-benar teman sih begitu tapi agak susahnya nyari temen yang bener-bener temen tuh di zaman sekarang begitu gitu loh karena toxic juga kan toxic relationship itu juga bukan buat pasangan ya maksudnya buat pertemanan kita pun banyak yang bisa dibilang toxic juga gitu. Dan mungkin orang-orang terdekat juga bisa jadi toksik juga sih Kak. Maksudnya keluarga atau Iya. tetangga mungkin. Iya benar banget. Setiap orang beresiko untuk Makanya pentingnya kita punya rasa empati terhadap sesuatu gitu-gitu kan. Itu buat mencegah juga sih sebenarnya. Empati terhadap seseorang, terhadap sesuatu gitu-gitu sih. Terus ya itu tadi sih mau sama siapapun gitu ya, mau sama teman, mau sama pacar gitu, mau sama orang tua. Intinya kalau dari aku sih sejauh ini komunikasi sih lebih penting maksudnya dari segi aku ya. Kalau komunikasinya bagus, insya Allah akan baik-baik aja sih. Maksudnya segala sesuatunya eh jujur gitu. Sekalipun itu bikin bikin sakit kita ya, tapi seenggaknya mendingan jujur aja gitu. Ya misalnya kita dalam sebuah hubungan nih. Terus misalnya aku nggak suka Adele misalnya eh apa ya gini misalnya aku nggak suka Adele terlalu membatasi ruang gerak aku misalnya nih kayak sedikit-sedikit di teleponin di video callin padahal aku udah bilang gitu aku mau pergi ke sini dulu ya gitu untuk acara misalnya organisasi ini gitu. Terus bukan main gitu ya dalam artian maupun main gitu maksudnya yang penting aku udah bilang bahwa aku pergi dulu ke sini dan jangan pernah ngebatasin ruang gerak seseorang sih maksud aku gitu. Toh kalau kita ngebebasin dia, misalnya aku ngebebasin Adele nih, ya terserah kamu maksudnya dalam artian bukan aku nggak peduli tapi aku ngasih kepercayaan sama Adele gitu untuk ya sudah Adele mau melakukan apapun di luar sana kegiatannya ya silakan aja selama itu positif dan baik menurut aku itu nggak masalah gitu jadi eh biar Adele yang mikir sendiri gitu kalau dari aku misalnya gimana nih kalau aku kasih kepercayaan yang sebegitu luar biasanya apakah Adele masih bisa berpikir bahwa oh iya ya dia udah percaya sama gua nih gitu masa gua tega sih buat ngelakuin hal ini kayaknya lebih enak gitu nggak sih? Iya, lebih enak seperti itu sih Kak. Adel selama pacaran pernah ini nggak? Kadang kan ada tuh yang ngalamin bahwa tukar-tukaran password sosmed atau apa gitu. Pernah ngalamin nggak? Tukaran password sosmed. Dari rautnya pernah nih. Belum. Oh, belum. belum pernah. Jangan sampai ya. Nggak itu tuh. Ya, tapi sebenarnya
Yang minta malah aku sih, Kak. Yang minta apa tuh? Punten, ya ampun. Apa-apa. Itu iklan. Iya, iklan, ya Allah, mohon maaf. Apa-apa santuy. Yang minta apa tuh Del? Adel yang minta passwordnya gitu. Yang minta tukeran aku, tapi kata dia media sosial itu adalah apa namanya, Privacy. privacy, bagi dia itu privacy. Terus Ya, tanggapan Adel gimana? terus ya udahlah, nggak jadi. Nggak masalah. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya nggak masalah. Cuman ya itu sih Kak, gimana ya? Nggak masalah sih, tapi curiga. Itu minta password dia itu karena udah mulai curiga Kak, ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Oh, sudah ada indikasi Terus dia terlebih bilangnya, dahulu. iya udah ada terlebih dahulu. Terus Tapi ya kata tapi dia nggak boleh gitu. tapi penting buat Adel. Maksudnya tukar-tukaran kayak gitu penting nggak? Sejauh ini nih. Sebenarnya ya penting juga sih Kak. Sebenarnya tukeran password apa media sosial gitu, misalnya Instagram gitu, Ya. bukan berarti terus kita tuh kasih ruang gerak si dia gitu. Cuman kadang ada kan cewek-cewek yang tanda kutip, Ya, ya. maksudnya ya seperti itu. Um, cuman ini aja sih, mantau apakah si cowok ini juga merespon gitu. Kalau seandainya dia merespon, ya berarti kita juga bisa pantau terus gitu Kak. Tapi kalau misalnya dia terus di situ ada Instagram, terus dia lagi itu DM-an sama temennya, kita juga nggak berhak buat ikut campur soal urusan mereka gitu. Jadi nggak sampai ngeliat gitu, nggak sampai terus dicekin satu-satu gitu. Apa tuh? Nggak tahu. Lah. Tapi menurut Adel itu salah satu tanda-tanda hubungan itu lagi ngalamin toksik nggak sih? Kalau menurut Adel dengan tukar-tukaran kayak gitu? Enggak juga sih Kak, selagi masih nggak terlalu dikekang-kekang banget sih. Berawal dari situ tuh biasanya tuh. Kalau nemu yang aneh-aneh. Kalau kayak gitu berani ninggalin. Apa masih bertahan dengan embel-embel? Mungkin dia bisa berubah gitu. Soalnya Adel nemu si cowok Adel itu ngerespon cewek lain di DM misalnya. Terus Adel dengan dalih-dalih yang tadi Adel bilang bahwa mungkin pasangan aku bisa berubah kalau aku kasih tahu. Masih dapat toleransi untuk kesempatan kedua. Setelah Adel ngelihat chat-chatan cowok Adel sama cewek lain gitu. Dan chatnya nggak main-main tuh, udah mulai ada indikasi bermesraan. Aduh, teman tapi mesra deh judulnya. Aduh. Oh. Gimana Gak ayo? bener Kak, cari. Angel wis. Kalau udah cari masalah aja. Kan seneng banget masalah ya. Ya gitu salah satu cara buat keluar dari itu sih. Tapi nggak apa-apa, berarti Adel termasuk orang yang berani, maksudnya keluar dari lingkungan yang hubungan yang kayak gitu ya. Maksudnya kan banyak lah. Adel mungkin teman-teman Adel juga ngalamin gitu. Yang terjebak dengan toxic relationship ini dengan dalih-dalih karena sudah terlalu sayang atau apalah gitu.
Bahkan teman aku sampai ada yang Kalau parah. yang Yang parahnya tuh gitu. Eh Masuk nggak ya omongannya dari aku ke kamu nih? Maksudnya bisa diterima nggak ya? Agak lumayan nih ceritanya, gimana nih Kak? agak lumayan berat kasusnya gitu. Jadi si temen aku yang cewek tadi itu Oke. yang tadi aku bilang, teman akunya nih cewek nih gitu. Nah dia pacaran udah lama kan. Dia tuh sampai pernah ngalamin yang namanya apa ya? Dapet dikerasin lah gitu. Jadi si cowoknya udah main tangan gitu ke si cewek, ke si teman aku ini yang cewek gitu. Jadi benar-benar udah main tangan, udah wah itu kata-kata udah kebun binatang mungkin lah ke teman aku yang cewek itu dikeluarin dari si cowok yang kurang ajar ini. Dan dan Oke. alasan teman aku yang cewek ini, begitu teman-temannya, kita sebagai teman-teman yang ngasih tahu bahwa itu udah nggak baik, maksudnya udah nggak bener, udah nggak bener-bener harus ditinggalin lah, apalagi udah main tangan kayak gitu. Terus si teman aku ini yang cewek ini bilang Iya benar. ya tapi gimana gitu loh, karena gua tuh udah terlalu sayang juga sama dia, jadi ya mungkin dia lagi emosi aja gitu. Ya tapi seemosi-emosinya harusnya nggak gitu kalau misalnya dia sayang sama elu gitu kan. Kita teman-temannya tuh ngasih tahu kayak gitu, tapi dia tetap dengan dalih-dalih karena gue udah terlalu sayang sama dia, gue tuh udah gimana gimana gitu. Ternyata ada alasan lagi di balik itu semua gitu loh. Setelah kita dalam artian ya, maksudnya kita sahabatan bener-bener udah dekat banget gitu. Jadi sudah tahu, maksudnya luar dalam kita jelek baiknya tuh udah tahu, sama-sama tahu gitu. Pada akhirnya jadi aku sama satu orang teman aku lagi yang cewek, jadi nyari tahu ke si teman aku yang tadi dikasarin itu. Jadi kita supaya dia mau terbuka gitu, lebih terbuka lagi sama kita gitu, cerita tentang hubungan dia gitu. Ternyata sorry agak dewasa nih Del pembahasannya. Tapi ini buat pembelajaran Adel juga mungkin ke depannya gitu. Jadi alasan dibalik semua itu ada lagi, ternyata si teman aku yang cewek ini itu sudah pernah melakukan hubungan dengan si cowok ini. Jadi ya alasan utamanya dia nggak bisa pisah itu karena hal itu. Adel tahu kan, maksudnya yang tadi aku maksud hubungan mereka berdua. Nah, jadi alasan terkuat kenapa dia nggak bisa pisah ternyata itu bukan karena dalih-dalih karena terlalu sayang, bukan. Ternyata dia nggak bisa lepas karena ya dia udah ngasih semuanya buat si cowok yang kurang ajar itu gitu loh. Itu. Dan itu nggak cuma di teman aku, mungkin banyak di luar sana yang ngalamin hal itu kayaknya. Ya mungkin itu sih Kak. Itu termasuk salah satu toksik juga sih Kak menurut aku, karena sangat toksik itu justru. sampai ke situ gitu loh. Bener-bener udah wah. Ya, Adel tahu lah. Lagi deh. Adel tahu kan, maksudnya era sekarang apa ya? Adel agak risih nggak sih dengan hubungan-hubungan yang terlalu diumbar-umbar di luar gitu kan. Aku bukannya munafik atau gimana, tapi realitanya adalah seperti itu ya. Sampai-sampai itu tadi, bahkan sampai ada yang berani ngelakuin hal itu gitu loh. Maksud aku apa pikiran mereka nih apa sih? Maksudnya sampai aku pribadi bukan orang yang baik, maksudnya aku belum jadi orang yang baik juga 100% gitu. Aku masih ada bandelnya, tapi untuk aku ngelakuin hal itu, maksudnya ngelakuin hal itu ke pasangan aku ya, maksudnya buat ngelakuin hubungan itu ke pasangan aku masih mikir berkali-kali sih.
sebandel-bandelnya aku ya, aku masih bisa mikir bahwa itu nggak beres gitu loh. Karena tujuan aku kan punya pasangan dan berhubungan itu ya memang untuk ke pernikahan nanti gitu loh. Kenapa nggak, kalau memang lu kasarnya, kalau memang lu udah nggak tahan, udah nggak kuat ya, maksudnya kan di agama kita pun diajarin bahwa ya alangkah lebih baiknya gitu loh. Satu-satunya cara untuk ngatasin dua orang saling mencintai adalah pernikahan kan. Kenapa nggak mereka langsung nikah aja kalau memang tujuannya buat ngelakuin itu gitu loh. Dan buat aku itu nggak sayang sih namanya. Ngelakuin hubungan itu di pacaran Iya, tuh bukan sayang sih. bener banget. Ya ini sharing Itu udah pengalaman temanku gitu. Mungkin bisa Adel toxic tangkap. relation. Itu sangat-sangat toksik Del. Adel, ya aku harap sih maksudnya Adel bisa jaga diri lah ya. Makanya tadi aku bilang ke Adel, makanya tadi aku bilang di awal ke Adel kan, mending jangan dulu deh. Kalau Adel ada niatan untuk berhubungan eh, pacaran gitu ya kasarnya. Karena kan Adel juga masih benar-benar fokus di perkuliahan kan. Dalam artian jangan sampai ngecewain orang tua Adel gitu. Apalagi kalau lihat story-nya kan Adel begitu sayangnya sama ibu sama ayah kan. Jadi harus bisa benar-benar bisa jaga diri gitu. Dan harus punya temen yang memang benar-benar Iya, temennya bisa ngingetin Adel benar-benar gitu loh. Bukan malah ngedukung untuk hal-hal iya. yang nggak baik gitu. Astagfirullahaladzim. Iya Kak, bener banget itu. Sharing aja sih. Maksudnya sorry ya, maksudnya agak dewasa pembahasannya. Makanya tadi aku mikir Gak apa-apa. masuk nggak ya? Udah 17 tahun ke atas nggak apa-apa lah. Iya, Just, iya, bener banget sih. justru kalau aku mikirnya ya, eh kayak sex education tuh harus dikasih tahu dan diajarin sejak dini sih. Maksudnya jangan jangan nganggep seks itu masih tabu gitu kalau buat pengajaran ya. Untuk edukasi Bener banget. tuh gitu. Tapi kan emang beberapa orang tua mungkin Kak yang menganggap bahwa itu di era-era sekarang sama era zaman dulu kan memang sedikit berbeda gitu. Kalau di era sekarang mungkin orang-orang di luar sana menganggap bahwa sex education itu penting gitu. Tapi beberapa orang yang mungkin di desa Iya, paham. itu menganggap itu adalah hal yang tabu gitu. Iya itu sih maksudnya yang harus apa ya? Ya kita yang muda-mudanya justru misalnya kita punya adik gitu, jadi harus kita yang mulai gitu. Adel punya adik nggak? Berarti Adel anak satu-satunya ya? Iya, Wah, anak kesayangan banget dong. Ya kayak iya seperti itulah Kak. kayak aku kan maksudnya aku punya adik dua, satu cowok, satu cewek. Nah, yang paling kecil ini cewek masih SMP kelas 2. Itu agak beban di aku ya. Bukan beban sih, maksudnya lebih lebih ke tanggung jawab aku kan sebagai kakak yang paling pertama gitu. Apalagi cewek kan adik akunya. Nah, aku maksudnya aku kalau aku ngobrol sama adik aku yang cewek itu, aku nggak pernah ngebatasin omongan aku tentang apapun. Maksudnya mau aku ngomongin, misalnya dia lagi nonton YouTube nih, si adik aku yang cewek ini yang kelas 2 SMP. Ternyata dia nonton YouTube-nya yang menurut aku itu sebenarnya belum belum apa ya, belum pantas untuk ditonton lah. Apakah aku melarang dia untuk nonton? Enggak, aku nggak ngelarang dia buat berhenti nontonnya. Tapi selama dia lagi nonton itu, aku dampingin terus aku kasih tahu bahwa ini kayak begini dampaknya, ini kayak begini efeknya gitu. Jadi aku tetap biarin dia untuk nonton sampai selesai bahkan si videonya ini atau filmnya gitu ya. Jadi lebih ke situ kalau aku, karena kalau dari aku pribadi ya, aku yang aku alamin, kalau aku semakin dilarang aku akan tetap cari tahu dan ngelakuin gitu. Apalagi di Ya, anak-anak ya bener di banget. anak-anak zaman sekarang ya, maksudnya rada
rada bebel nggak sih kalau kita kasih tahu yang benar tuh rada susah. Jadi kita harus tetap ya sudah biarin dia ngelakuin. Misalnya nonton film yang sudah dewasa misalnya gitu, tapi kita dampingin bahwa efeknya ketika kamu ngelakuin hal itu adalah ini. Nah, karena misalnya gini 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 gitu, dampaknya nanti ke kamunya, ke masa depan kamu dan lain-lain gitu. Bahkan aku sering ngasih 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 tontonan ke adik aku yang cewek, menurut aku itu sangat-sangat dewasa banget. Maksudnya di luar umurnya dia, tapi aku yang ngasih tahu nih, aku yang ngasih tahu, "Neng, sini Neng nonton," gitu, bareng sama A. Nonton apaan gitu. Udah sini aja nonton gitu. Nah, di sela-sela itu aku kasih tahu bahwa misalnya ini area-area yang memang harus kamu jaga sebagai perempuan misalnya gitu. Ini area yang harus kamu hindarin dari kontak fisik dari lawan jenis kamu gini-gini. Misalnya dia nanya di tengah-tengah nonton, emang kenapa gitu kan? Ya namanya masih polos ya anak kecil gitu. Ya kita kasih tahu lagi, ya kalau misalnya itu berarti kamu akan begini nantinya efeknya gitu. Gitu sih kalau aku sih gitu. Aku bukan tipikal orang yang ngelarang adik aku untuk ngapa-ngapain gitu. Gitu. Ya, benar-benar banget itu Kak. Biar dia tahu sih maksudnya. Kalau kita larang nanti dia cari tahu sendiri. Dan cari taunya bisa jadi dari info yang salah kan, itu lebih bahaya nanti. Tuh, mendingan aku yang ngasih tahu. Yaitu untuk ngindarin sebuah toxic relationship juga nantinya. Arahnya ke situ juga. Bener banget itu. Proteksi diri dari toxic relationship juga. Iya, dan ya itu sih yang parah itu sih tadi cerita teman aku sih, itu luar biasa sih. Nggak patut, nggak harus dicontoh. Apalagi udah main kasar gitu terus. Jangan. Aduh, bahaya. Bahaya sekali gitu. Efeknya ya ke semuanya gitu. Iya, ada yang gimana? Dari Adel ada yang mau disampaikan nggak? Setelah aku ngomong panjang lebar. Iya dari sisi aku kan tadi gitu, dari sisi Adel gimana gitu, berbagi cerita. Berbagi cerita. Ceritanya udah habis Kak di awal tadi. Waduh. Berbagi tips aja sih ya. Boleh, bebas. Kalau ceritanya habis, nanti kita bikin cerita yang baru. Loh. Oke, cerita yang baru lagi. Tips-tips untuk menghindari. Kalau menghindari toxic relationship mungkin ya. Ya. Pintar-pintar milih orang aja sih Kak. Gimana tuh caranya? Pintar untuk memilih orang, kemudian pintar-pintar untuk memposisi. Ya itu kalau misalnya mau temenan atau mau ya mungkin lebih jauh dari itu, kita lihat sih orang-orangnya kayak gimana. Kenali dulu, nggak langsung kok tiba-tiba terus langsung aja gitu. Jadi kenali dulu apakah orang itu baik untuk kita atau tidak. Kemudian ya udah, kalau ternyata cocok nih gitu, ternyata orangnya baik, udah lanjutin aja mau ke arah mana gitu. Nah terus kalau misalnya nanti di tengah-tengah ternyata mengalami toxic relationship tanpa disengaja, kita coba untuk perbaikin dulu sih kalau misalnya masih bisa. Kalau misal udah nggak bisa, ya apapun caranya kita harus keluar dari situ. Baik itu meminta untuk mengakhiri dengan secara baik-baik, ataupun kita yang cari masalah sendiri biar dia yang pergi ninggalin gitu. Iya. Harus berani lah ya intinya. Toh itu buat kehidupan diri kitanya juga kan ke depannya.
Kalau misalnya ada yang Iya, self sampai love. Aduh. iya, iya benar tuh, benar banget. Sebelum sebelum kita apa ya mencintai dan menyayangi orang lain ya harus diri sendiri dulu ya nggak sih? Yang Iya. harus bahagia dulu itu diri sendiri gitu sebelum kita bahagiain orang lain. Mau sama siapapun ya, mau ke teman, mau ke Iya, benar banget. pasangan, mau ke orang tua gitu. Sekalipun itu ke orang tua harus adil dulu misalnya gitu. Harus aku dulu gitu yang bahagia. Kalau akunya nggak bahagia, gimana aku mau bahagiain orang tua gitu loh. Yang ada agak susah pergerakannya kan. Gitu. Iya. Gimana kita membahagiakan orang lain kalau diri kita belum bahagia gitu. Wah, ada iklan. Enggak, iklannya banyak banget sih dari tadi. Tapi seru Del itu yang Soalnya dikangenin. kalau di dalam sinyalnya nggak kuat Kak, jadi ya terpaksa di luar. Iya Banyak paham. iklan juga ternyata. Gak apa-apa, tapi itu yang unik dari video ini nanti. yang yang lain mah di studio kita mah apa adanya aja gitu. Iya. Nah, kayak gini tuh salah satu cara untuk kita terhindar dari toxic relationship tau Del. Menyibukkan Iya, cari menyibukkan escape. apa ya menyibukkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan yang memang positif gitu. Karena Iya, kan benar banget itu. karena ya maksudnya kita kan masih pacaran gitu ya misalnya ya. Walaupun tujuan kita sama-sama untuk ke arah pernikahan misalnya. Tapi kan kita sekarang Iya. kondisinya adalah masih pacaran gitu misalnya. Ya kan berarti masih punya dunia masing-masing toh. Dalam artian ya sudah kalau kita nggak mau terlalu pusingin pasangan kita ya kita cari kesibukan lain aja dulu gitu. Yang memang positif gitu. Mm-mm. Aku lumayan concern sih maksudnya Nggak semua. sekarang-sekarang. Karena banyak yang ngalamin kayak gitu, aku nggak agak miris sih maksudnya ngelihat walaupun nggak semua ya anak-anak kecil, bukan anak kecil ya, anak remaja sekarang yang memang punya hubungan tapi eh jauh kelewat batas gitu. Agak mirisnya di situ sih. Dan Gitu. kalau bukan kita yang Mm-mm. yang yang ngebantu, maksudnya ya dengan kita buat video ini mau ada yang nonton atau enggak, aku pasti yakin satu dua orang ada yang nangkep isi video kita ini dan mungkin nanti dia share lagi ke teman-temannya, dia share lagi ke yang lain gitu kan, nggak ada ruginya juga. Mau satu dua orang yang nonton video ini pun nanti, tapi kalau dua orang itu efeknya adalah membaik buat kedepannya, alhamdulillah gitu loh. Aku udah lumayan lama maksudnya eh, Mm. concern di YouTube dan sosial media yang lain gitu. Bahkan sekarang aku lagi ngulik TikTok, percaya nggak? Kenapa aku mau ngulik TikTok? TikTok. Karena di TikTok lebih banyak usia-usia yang jauh di bawah kita gitu loh. Ngerti nggak? Usia-usia remaja yang memang baru-baru naik menjadi mau ke arah dewasa gitu ya. Nah itu banyak kalau aku lihat rentan usianya ya yang nonton video aku kan ketahuan tuh di TikTok misalnya. Itu ketahuan tuh usia berapanya kan. Oh berarti aku memang harus masuk juga ke TikTok gitu loh. Dalam artian eh seenggaknya pembelajaran tapi have fun gitu kalau di TikTok. Orang kan beranggapannya di TikTok ya cuman joget-joget Ya, doang, benar nyanyi banget itu. joget-joget atau apalah gitu. Tapi kalau kita mau terjun ke dalamnya banget, banyak banget konten kreator yang memang ada yang psikolog, ada yang dokter, ada yang dan lain-lain. Nah, sesuai bidangnya masing-masing tuh sharing tentang ya seputar keahliannya dia gitu loh. Mungkin Adel tentang keperawatan gitu. Jadi
eh menurut aku harus masuk ke situ sih gitu. Kenapa aku mau capek-capek gitu? Banyak teman-teman aku yang bilang kenapa sih lu mau repot-repot amat gitu. Mendingan lu ngurusin hidup lu juga gitu. Iya. Iya, karena aku mikirnya kalau bukan kita siapa lagi dan kapan lagi gitu loh. Karena sekarang eranya dunia digital dan memang penggunanya adalah usia-usia dini juga kebanyakan. Jadi kita harus masuk juga ke areanya dia. Gitu Iya, sih. benar banget, Kak. Betul-betul. Ya nggak sedikit yang nggak suka sama aku sih buat buat video-video kayak gini tuh. Gak sedikit yang gak suka. Iya. Memang seperti itu. Nggak semua orang bisa menjadi apa yang kita harapkan. Ya, kalau aku sih mikirnya ya se seburuk-buruknya aku, sebandel-bandelnya aku, seberandal-berandalnya aku misalnya. Tapi aku pengen aku ada manfaatnya sedikit aja, walaupun setetes gitu misalnya ya. Walaupun setetes air tapi Iya, setidaknya aku ya bisa bermanfaat buat orang lain, bahkan video ini akan jadi reminder buat aku sendiri gitu loh, bahwa aku pernah bikin video sama Adele dan aku ngomongin ini, ngomongin itu segala macem. Jadi oh ya, ya ini pengingat aku gitu loh, bahwa aku nggak boleh ngelakuin apa yang aku omongin sendiri gitu. iya, benar banget. Adele udah ngelihat video-video aku belum di YouTube? Pasti belum. Belum, Kak. Belum. Saya nggak tahu juga. Aku aja nonton video YouTube Adele. Itu lucu banget sih lagi sama Eyang, ya ampun. Iya, sama Eyang. Natural banget, sumpah itu kangen. Jadi kangen almarhum nenek aku kalau ngeliat gitu. Natural banget Eyangnya Iya. emang. Ya gitu deh, Kak. Nah di YouTube aku kan kebanyakan sejauh ini memang masih tentang kampus aku pribadi sih, maksudnya tentang penerbangan aku, tentang kampus penerbangan aku gitu. Karena aku pengen ngapus stigma-stigma jelek tentang kampus aku yang beredar di masyarakat gitu. Makanya aku buat video-video itu. Masih tentang kampus-kampus penerbangan aku. Oh gitu. Nah, makanya sekarang mau mulai ngobrol sama kayak Adele gini kan, maksudnya kita kan baru baru benar-benar baru kenal ya nggak sih? Tapi jarang gitu ada orang yang mau dan seramah ini dan Iya. mau sharing gitu. Apalagi sama aku yang bukan siapa-siapa notabene gitu loh. Iya nggak sih? Aku bukan siapa-siapa dan Iya. baru tahu aku, tapi Adele mau sharing gitu. Nah, kedepannya aku udah ada satu teman. Karena sekarang itu Gimana? Lanjut dulu. gimana Kak? Iya lanjut dulu, Adele tadi mau ngomong apa? Nggak jadi. Jadi ada salah satu teman Kakak yang Iya tadi aku mau ngomong, aku lagi mau ini juga mau ada project kan juga sama salah satu teman aku yang memang lulusan psikolog, orang psikologi. Jadi mau bikin video-video tentang kayak gini dan lebih ke arah keilmuan psikologinya kan kalau ke teman aku ini. Kalau kayak kita kan ini berdasarkan pengalaman kita pribadi nih. Nah, nanti sama teman aku yang satu lagi nih itu bakal banyak tuh proyekan video-video tentang ngebahas satu topik tapi dari lingkup psikologinya gitu. Gitu. Iya gitu. Sadel tadi mau ngomong apa? mohon maaf nih, Kakak ini udah lulus atau masih melanjutkan studi sih? Yang di yang mana? Loh, ini di yang mana? Oh, jadi ada 2 kampus nih, Kak? Ya Yang aku pertama itu di yang penerbangan. udah kelar sih, maksudnya dua-duanya. Yang satu di Udah kelar penerbangan, semua. yang kedua di manajemen. Gitu.
Oh, di manajemen. Iya, Terus kakak sekarang kesibukannya di kerja, gimana kerja kak? kerja di salah satu maskapai. Penerbangan juga. Iya, tapi aku memang tertarik Oh, di dunia psikologi gitu. Makanya aku kebetulan aku punya teman anak psikologi kan kampusnya. Jadi aku pengen banget gitu belajar psikologi sama dia gitu. Tapi aku videoin gitu nantinya. oh gitu. Iya, iya. Nah, emang pikiran Nadel gimana sejauh ini? Gimana, gimana nih kak? Ya maksudnya pikiran Nadel, maksudnya aku sejauh ini masih pendidikan gitu. Iya, setahu aku malah kakak ini kemarin kan ceritanya abis itu lulus dari yang penerbangan itu, kemudian lanjut ke yang psikologi. Tahu aku malah kakak nih masih fokus sama yang psikologi ini, masih melanjutkan studi gitu. Ternyata udah lulus semua. Gitu. Ya itu juga memang kepengenan aku jadi pakai duit sendiri kan gitu. Dan Adel maksudnya kalau Adel nanti nonton di video juga ada sih. Tapi sedikit info aja. Maksudnya di yang kampus penerbangan itu bukan kemauan aku pribadi gitu. Itu hanya untuk eh, bikin orang tua aku terutama ibu aku senang gitu. Kalau yang di kampus penerbangan. Makanya aku kuliah lagi pun karena itu untuk memenuhi ya itu keinginan aku kuliah di situ gitu. Bukan di penerbangan itu sebenarnya. Kedengaran Del suaranya Del. Oh gitu. Nah kak ini kayaknya agak udah berisik banget ini. Ah, iya itu sih maksudnya eh kalau itu tadi kalau yang di kampus Ini penerbangan. baterainya juga kalau kak. Oh gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Mungkin ini apa next kita Mohon maaf kak. next lanjut lagi nggak apa-apa dengan topik yang lain mungkin. Ya semoga sih bisa bisa ada yang diambil manfaatnya ya. Sekali lagi terima kasih Adel. Kurang lebihnya ya semoga ada yang bisa diambil lah manfaatnya dari apa yang sudah dibuat gitu. Semoga yang nonton bisa mengambil positif dari apa yang kita bicarain tadi. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.